menginspirasi dan memberikan pelajaran hidup adalah tujuan kami di acara Pantang ini. Menghadirkan satu sosok tangguh yang dapat kita teladani dari kesabarannya, kejujurannya, serta keikhlasannya dalam hidup. Sidoarjo adalah kota terpilih kami untuk mencari satu sosok tangguh. Seperti apakah? Ini dia. Ya, sahabat tangguh yang berada di Sidoarjo, inilah sosok tangguh kalian berumur 70 tahun penjual kerupuk pasir. Bisa dilihat bagaimana biasanya sosok tangguh kalian berjualan. Dengan hanya memikul kerupuk-kerupuknya setiap hari, ia harus menafkahi keluarganya. Kita akan lihat apakah kakek berumur 70 tahun mempunyai kepedulian yang sangat tinggi. Kita segera lihat. Permisi ya kek, numpang. Kalau boleh tahu kakek namanya siapa? Bapak Supri. Bapak Supri. Tinggalnya di mana? Gedangan. Punya anak berapa ya kek? 4. Tinggal sama kakek apa gimana? Dari 1. Yang terakhir umur berapa? Sekolah SMA di kelas 3. Hampir lulus. Hampir lulus. Cewek? Cewek. Namanya siapa kek? Kalau boleh tahu. Uswatun Hasanah. Uswatun Hasanah. Penghasilan kalau boleh tahu berapa ya kek jual kerupuk opil gini? Tidak tentu. Gitu. Kalau ada yang beli ya banyak, kalau nggak ada ya sedikit. Alah, iya, Tidak iya. tentu. Iya. Kek, numpang makan ya kek? Silakan. Kek, makanan saya cuma nasi kek, nggak ada lauknya. Boleh minta kerupuknya kek, buat lauk makan. Nah ini yang enak buat makan ini. Kira-kira berapa penghasilannya kakek ini? Ya tidak tentu ya, 25, 30. Modalnya berapa gini kek? Ambil ke agennya. Makasih ya kek. Iya, ya. 5.000 Iya. kali jual ya, entah 7.000, ya 6.000. Ini saya ambil kerupuknya nggak apa-apa kek? Tidak apa-apa. rugi. Kan kakeknya jualan. Enggak, gitu aja kan. Beneran. Ya apa-apa. Saya cuman bawa nasi aja kek. Uangnya udah habis buat Ya, ambil enak. rongsokan. Kalau lapar loh, masih kan kerupuk doang juga enak. Iya kek. Ini Kalau nggak lapar ya habis ini mau pulang kek. Rumah saya Surabaya. Tapi saya Surabaya. nggak punya uang. Kakek punya uang nggak buat minjemin saya naik angkot? Ya bisa loh, gitu aja. Bisa. Nah ini kan ya bisa. Terus kakek kalau uangnya saya dikasihin ke saya, nanti kakek gimana? Nggak Buat gantiin apa-apa. kerupuknya, beneran. Orang ambal itu tidak bisa habis, tidak hilang. Insya Allah ya kak ya, Iya. kalau rezeki lancar. Tuhan ini kan yang menentukan. Iya. Gitu loh. Saya bawa ini ya kak Iya, ya. nggak apa-apa, Bang. Tapi kakek beneran ikhlas kan? Iya kan. Ya udah kek, saya doain dagangannya kakek lancar, banyak rezeki ya kak Ya, ya, amin. supaya bisa
supaya bisa membantu istri sama anaknya yang keempat. Makasih ya, Kek. Ya, amin. Iya. Ya, Wak. Makasih ya, Kek ya. Iya, Assalamualaikum. Ya. Ya, sahabat tangguh, bisa dilihat tadi bagaimana sikap kakek Supri ketika tadi agent kita sedikit meminta dagangan kakek. Kakek dengan peduli memberikan sedikit kerupuk yang kakek punya. Walaupun tadi agent kita sempat singgung kalau bagaimana nanti kalau dikasih, kakek tidak punya rezeki. Tidak apa-apa karena rezeki sudah ada yang ngatur, katanya. Luar biasa, kakek dengan umur yang 70 tahun masih mempunyai rasa kepedulian yang tinggi. Challenge kita tentang kepedulian berhasil. Wapuk. Agent kita sudah masuk, sahabat tangguh. Dia akan membujuk kakek untuk mengajak mengemis dengan modus yang baru. Seperti apa modus yang dilakukan oleh agent kita? Kita lihat. Bang Asa dulu boleh, Kek? Numpang istirahat dulu boleh? Boleh, Oh, ya. mau istirahat. Makasih ya, Kek. Ya. Aduh, capek juga, Kek. Iya, hujannya nggak hujan ini. Iya, Cuacanya selalu sumuk. jalan kaki tadi lepas sandalku. Nggak pakai sandal aku, Kek. Sehat, teman. Alhamdulillah. Pakai sandal sehat, iya. Iya. Kakek, anaknya berapa? 4. Anaknya ada yang nyeprit, nabrak lawang, ada yang uli batu. Oh, jenis. Yang penting pokoknya barokah. Berapa segini, Kek? Ya ada yang 6.000, 7.000, 8.000 kan terserah yang beli. Yang beli Nah, itu ya. Saya tawar 8.000. Kalau mau ya sudah silakan. 6.000. Kok enggak mau mah sekian? Ya terserah 6.000 ya enggak apa-apa. Pokoknya saya untung udah. Gitu. Iya, betul. Yang penting kan untung. Dari jam berapa sampai jam berapa tadi, Kek, jualnya? Kira-kira ya setengah 9 sampai jam 12. Itu penghasilnya berapa? Nggak tentu. Ya 10.000, ya ada yang 20.000. Bentar, Kek. Ada orang ya? Ada orang ya? Aku tak hitung dulu ya. Ya, silakan. Perlengkapan. Sabar. Terima kasih, Pak. Nah, lumayan kan? Ya, terima kasih. Lumayan, Kek. Terima kasih. Bajunya dibikin sama kami kayak saya, Kek. Ini lo bagus, Kek, lo. Mukanya melas. Ya iyalah. Diam gini. Jadi orang-orang lihat kita itu kasihan, kayak. Tuh, Kek. Tuh, ada orang ya? Saya cek dulu. Oh, ada orang ini. Siap. Siap. Makasih ya, Pak. Iya, terima kasih, Bapak. Terima kasih. Tuh, Kak. Kek. Ini modus baru, Kek. Kita itu aksi jualan, ya kan? Iya, Kita itu iya. aksi jualan, tapi itu padahal kita itu ngemis, Kek. Saya kok belum masuk. Sini, Kek. Sini. Duduk sini. Duduk. Duduk sini. Habis lingkaran. Duduk sini. Oh, Nah, aduh ini yang nah, duduk geser aku lah. Masuk. Sama tampane kan? Oke. Kakek mau dapat duit banyak nggak?
Oh iyalah, wajah namanya orang kerja. Nah, makanya itu kayak ngemis aja biar enak. Ngemis. Udah kayak gini ya. Ya wes, Bapak jangan pulangnya malam-malam. Anaknya tuh loh nggak ada yang ngurusi, Pak. Nggak ada yang nguturi, Pak. Ngemis. Ya kayak gini ya. Ya, Ya kayak ya, gini. Tiap pagi ya jualan. Gitu. Nah, Kalau iya, kerja kan ada. jualan sambil ngemis kan bisa. Kan modus baru biar gak kelihatan orang. Kan gini kan kelihatan orang gak enak. Oh, iya. Jual wapuk gini aja. Iya, ada jualan dia Dapat uang daripada segini kan. ada jualan daripada ngemis. Gitu aja. Berapa? Tapi kalau kita kerja kayak gini, Ya kapan enak. kerja, kapan kayanya kan? Tuhan menentukan kok. Sambil berdoa gitu aja. Hah? Lagi itu ah? Iya sih, benar. Berdoa yang penting itu. Gi- Yang menentukan kan Allah. Jadi gimana kek? Mau ngemis nggak? Model baru. Model baru, trik baru ya. Loh, kok ketawa kakek? Oh, udah mau ya gitu. Bisa kerja kok. Ngemis kan juga kerja. Ngemis kan juga kerja kan? Ya bagi saya ya nggak mau. Nah, kalau ngemis. Yang penting saya udah ngajarin kakek gimana Ya, caranya. Ya, ya. Kembali lagi ke kakek. Kakek mau tidak? Nggak mau. Kalau kakek nggak mau, saya pamit dulu kek ya. Kasih kek. Ya, mudah-mudahan sukses. Iya. Ya. Kakek juga lancar dagangannya ya. Ya, Saya mau juga. jualan dulu kek ya. Ya, terima kasih. Itulah sikap kakek Supri, sahabat tangguh. Ketika ejen kita tadi coba membujuk kakek untuk diajak mengemis dengan modus yang baru. Berpura-pura jualan dengan muka memelas mengharapkan orang memberikan sedikit rezeki. Tapi bagi kakek, itu bukan kakek, itu bukan pekerjaan kakek. Kakek lebih baik jualan kerupuk daripada harus meminta belas kasihan orang lain dengan cara berpura-pura jualan. Challenge kita tentang pantang ngemis berhasil. Sahabat tangguh, ejen kita sudah masuk dan ia akan bertugas untuk sedikit mengetes kejujuran dari kakek Supri. Seperti apa sikapnya, kita segera lihat. Buat sumbangan orang-orang lansia, ya, yang sudah umur-umur, yang usianya sudah lansia, gitu. Terima kasih Pak. Ya, Emang sama-sama. Bapak usianya berapa Pak? Kira-kira 60 lebih. Terus penghasilannya kalau begini berapa Pak? Saya kata ya 15.000 ya kalau ada yang beli. 15.000. Ya sampai ya 40 ya bisa. Oh, Tidak tentu. sampai 40. Ya, saya kata ya tidak ada yang beli loh gitu. Oh, kadang ada yang beli. Iya, iya. Satu hari nggak ada yang beli. Iya. Kalau nggak ada yang beli terus untuk makan gimana? Untuk belanja di rumah buat makan. Kan ini kan
setoran. Oh, Dia setoran. pinjem sama yang punya ini. Mulai jam pagi sampai jam 1. Heeh. Ya enggak kayu dan ada yang beli. Ya kita sabar. Oh, Ya yang penting gitu sabar. aja, iya. Hmm. Ya Emang dapat. Ya. rumahnya dari sini jauh nggak? Saya tinggal dari ini. Biasanya naik apa? Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Iya dekat saya. Saya ada kerjaan kalau mau. Gimana? Enak. Kerjanya kayak saya, nyari sumbangan ke lansia. Kerjanya enak cuma minta ya. Itu kan nyari sumbangan ke sana Pak buat kita sendiri. Ini cuma buat kedok. Pura-pura nyari sumbangan, tapi buat pakai sendiri. Ya, Buat kita sendiri. Enggak baik lah. Hah? Enggak baik. Tapi kan demi perut. Ya iya kan enggak baik menurut saya. Iya. Emang kalau bohong nggak baik? Iya enggak baik. Saya enggak mau kalau. Nggak baiknya kenapa? Ya iya kan bohong. Hasilnya lumayan nggak? Memang lumayan tapi enggak baik. Tidak barokah. Tapi orang-orang kan nggak tahu. Ya enggak barokah. Ya Allah Jadi, yang tahu. Kalau nanam padi itu pun akan tulis padi. Ya gitu aja. Heeh. Nanam Tapi- jelek, coba ya jelek. Tapi ini hasilnya lebih menjanjikan loh, Kak. Hasilnya lumayan loh ya. Sehari bisa buat makan berapa hari? Iya, Isi kerja iya sehari loh bisa. bisa buat makan berhari-hari. Bisa, tahu kalau yang itu sih nggak bisa, nggak senang. Jadi kakek bener nggak mau nih? Hah? Ya, Nggak mau nih? Bisa kayak gini? Hah? ya, mudah-mudahan lancar kerjanya. Ya udah Kak ya, saya pamit. Ya. Terima kasih sumbangannya. Makasih Kak ya. Ya, moga-moga sukses. Amin. Amin. Ya begitulah sahabat tangguh sikap kakek Supri berumur 70 tahun. Ia masih menjunjung rasa kejujuran. Buat dia, bila kita masih bisa bekerja dengan cara yang jujur, kenapa kita harus menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Challenge kita tentang kejujuran berhasil. Dan sahabat tangguh, ini challenge terakhir kita, yaitu sedikit menguji kesabaran dari kakek Supri. Seperti apa sikapnya ketika agen kita mulai menjalankan aksinya? Kita lihat. Pak Supri ya? Pak Supi. Oh, katanya Mbak Uswatun ya? Ya, Bapak sudah dengar nggak Pak? Kan di sekolah Uswatun Iya. ada pekarak, katanya Uswatun itu bikin ulah. Anak saya tuh sekelas sama anaknya Bapak. Bapak tahu nggak? nggak tahu. Anaknya Bapak Uswatun Iya. sama anak saya itu kan sekelas. Oh, iya. Iya, sekelas. Saya ibunya Umi. Bapak tahu nggak? Anak saya Umi bilang katanya anaknya Bapak itu lagi diomongin sama guru-guru di sekolah. Iya, kemarin itu nggak tahu berantem sama temennya. Nah,
sekarang itu katanya. Tidak pernah kok. Iya, kemarin itu cepet berantem, Pak. Oh, Bapak nggak pernah terima surat dari sekolah? Enggak kok. Enggak. Masa sih, Pak? Tidak pernah. Nah, Kong mungkin baru suratnya... rekreasi kok. Hmm? Baru rekreasi dari Bali. Iya, memang pulang rekreasi. Waktu rekreasi itu dia berantem sama temennya yang lain. Anak saya, Umi, cerita. Pak, Bapak hati-hati, Pak. Kayaknya Uswatun itu mau dipanggil ke sekolah sama Bapak. Nanti suratnya mau nyampe loh, Pak. Kayak minggu depan deh, Pak. Saya terserah, tidak tahu apa-apa kok. Iya, Akhirnya tahu. makanya Bapak itu jangan, kalau di rumah, Bapak sering-sering nasihatin Uswatun biar Oh iya. biar nggak gampang marah-marah Iya. di sekolah. Ya Pak ya? Ya. Bapak jangan sering jualan kayak gini. Kalau pulang anaknya diperhatiin Pak. Ya udah, Bapak pokoknya nanti Bapak tanyain Uswatun yang bener, ya Pak ya. Iya, iya. Soalnya Umi dulu waktu kelas 1 tuh Pak, pernah berantem sama Uswatun. Umi anak mana? Malah Bapak itu sering nggak di rumah kan. Iya. Bapak nggak hafal. Ya tidak tahu coba ya. Iya. Saya bilangi jangan nakal, emang enggak. Iya, bilangin jangan nakal. Perhatiin anaknya Pak kalau pulang dinasehati. Ya. Iya. Kalau di rumah anaknya ditanyain sekolahnya gimana. Bapak ini ya toh. Ya wes, Bapak jangan pulangnya malam-malam. Anaknya tuh loh nggak ada yang ngurusi Pak, nggak ada yang nguturi Pak. Oke, sahabat tangguh, 2 juta rupiah si akan memborong semua dagangan kakek Supri. Seperti apa tanggapannya nanti kita lihat. Ini tempat beras nenek sudah habis sama sekali. Sama sekali bersih. Iya. Mana? Masih banyak? Ya. Masih banyak dagangannya? Masih banyak belum laku. Oh, belum ada yang laku? Belum. Emang kakek udah lama jualan di sini? Ya sudah lama. Oh, dari tahun berapa? Kalau 10 tahun ya lebih. Gitu. Ya. Jualan kerupuk ini aja? Iya. Oh. Ini kerupuk apa namanya? Dia pedes. Ini yang pedas. Iya. Ini Yang rasa bawang. ini rasa bawang. Setiap hari bau segini banyak? Iya, dari orangnya. Coba kan disuruh. Oh, gitu. Disuruh Berapa jual. harga satu plastik? Satu ini. Iya. Ya, tergantung orangnya. 8.000 kalau mau saya bilang. 7.000, 7.000 ya. sampai 8.000 harga. Ya itu 8. Selama jualan kek mau tanya-tanya nih. Iya, iya, iya. Suka ada nggak sih kek yang minta dagangan kakek tapi nggak bayar gitu? Misalnya dia cuma punya Sering. nasinya. Sore, tiap Sering. malam. Kalau minta ya saya kasih yang minta. Kakek kasih. Iya, aku minta. Tapi ikhlas kakek. Ya iya, ikhlas. Kenapa kakek kok mau kasih padahal sebenarnya kakek butuh uang? Kan gini, kasih orang, nanti kan tambah. Nanti tidak tahu tambah dari mana rezeki itu kan dari Allah. Tidak tahu datangnya itu, gitu loh. Iya, iya. Tapi maunya jualan ini ya, nggak mau ngemis ya kek? Tidak Kenapa mau nggak bisa mau? kerja kok. Kecuali tidak bisa kerja gitu. Minta oh bisa kan saya. Bisa kerja ya, tidak mau minta-minta. Jadi buat kakek lebih baik jualan ini. Iya daripada. Tapi emang capek nggak? Namanya orang ya kalau duduk terus capek ya berdiri, jalan-jalan.
Ya, pokok kita ini kan sabar. Penting sabar orang itu. Sabar ya. Kalau sabar awalnya senang gitu loh. Ya sambil berdoa. Tapi kakek jualan ini jujur ya kek? Ya iya. Nggak pakai bohongin orang. Ya. Tapi suka yang ngajakin bohong gitu ada nggak kek? Ya biasa satu yang mungkin ya ada. Tapi buat kakek gimana? Ya terserah gitu aja. Kenapa harus jujur? Ya iya kan makan anak-anak kan kalau nggak jujur kan nggak barokah. Ya udah baik. Cepat habis kalau nggak jujur itu karena gini. Kalau nggak jujur itu Iya, cepat habis uangnya. iya uangnya itu. Seperti Ibu-ibu yang tadi marah-marah kenapa? tidak cuma guyon, tidak marah, Kakek juga nggak marah, tak, tapi emang nggak kenal. tak. Ya, Tapi cucu kakek itu baik tak- kan? Ya tidak apa-apa. Cucu kakek baik kan, Ya. nggak nakal? Iya tidak. Oh, Tidak apa-apa guyon. ini kalau laku semua berapa duit? Makanya tidak tentu gitu aja. Paling banyak berapa duit biasa? Paling bawahnya itu kalau saja itu malah 50.000. Itu paling banyak. Paling banyak itu. Selama kakek jualan tuh dari dulu Iya. sampai sekarang. Iya. Sampai jam berapa kakek di sini? Jam 11. 11 malam. Jam 11 malam. Iya. Ya Apa kalau coba? saya nggak masuk ya kalau malam ada masuk begitu. Oh gitu. Ada kali Cobain, beli ke Kak. malam. Cobain satu kayak yang rasa bawang. Pedeo di bawah. Ini yang bawah. Ini berapa? Kalau ya saya 8 ya apa-apa. 8.000. Saya lebihin 2 juta rupiah. Apapun boleh tambah rezeki tambahan. Buat apa uangnya? Ya belanja kebutuhan anak-anak itu. Oh, ini teman-teman aku dari tim Pantang Ngemis GTV. Oh ya. Gitu. Jadi hari ini alhamdulillah rezekinya kakek. Ya. Kita mau ketemu sama ibu, sama cucu kakek di rumah, boleh? Ya, Boleh. yuk. Tubuh rentanya melangkah menyusuri jalan, menenteng beban berat di tangannya, selangkah demi selangkah. Dengan perlahan, kakek Supri berjalan menuju tempat dagangannya. Kadang ia harus mengabaikan lelah yang menghampirinya saat ia harus berjalan jauh untuk mendapatkan rupiah. Ya, rupiah yang mungkin bagi kita tidaklah seberapa. Namun bagi kakek Supri, itu adalah rupiah yang sangat luar biasa untuk keluarganya. Tanpa mengeluh, kakek Supri selalu mensyukuri apapun yang ia dapatkan. Hari demi hari. Dan kakek Supri pantang ngemis.
Rumahnya jauh, Kek? 1 kilo. 1 kilo? Jalan kaki ya? Iya, iya. Jalan kaki? Iya, iya. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumah kakek. Iya. Boleh duduk di sini? Ya ngobrol? boleh, Ya. boleh. Ayo. Duduk. Tinggal sama siapa? Sama istri sama anak. Boleh dipanggilin Boleh. istrinya? Iya. Siapa namanya? Rumiati. Sini, Nek. Kakek boleh pinggiran ke sebelah sana. Kakek, ceritain sama nenek hari ini kakek dapat apa biar nenek tahu, nenek seneng nerimanya. Dapat uang. Berapa nih? Alhamdulillah, nenek ya. Hari ini kakek dapat rezeki. Mudah-mudahan rezekinya bermanfaat buat nenek dan kakek sekeluarga. Iya. Kalau nenek maaf, bekerja atau tidak? Tidak. Berarti yang kerja di sini hanya kakek aja. Iya. Kakek jualan dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 11 malam. Berapa penghasilannya sehari, Mak? Tidak tertentu jualan ini. Kakek Paling bawa banyak pulang ya 50. 50.000, Bu. Biasanya Ibu gunakan untuk apa? Beli beras, beli ikan, buat belanja sehari-hari. Cukup nggak kira-kira? Yang cukup-cukup menambah. Cukup-cukupin. Iya. Kalau anak ada berapa? 4. Di mana mereka sekarang? Di sini semua. Semua ngumpul di sini. Iya. Alhamdulillah. Yang menikah 1. Yang menikah sudah 3. 1. Ya, punya anak 1 tuh. Yang lain nyeprik, nyepek. Nyeprik itu Parkir, apa? parkir. Ya, parkir. ya. Parkir sepatu sana ya. Nomor 4 masih sekolah. Oh, kelas berapa? 3. SMA. Sebentar lagi mau lulus-lulusan ya. Iya. Kalau yang beli keperluan sehari-hari siapa? Ya saya. Ini kita punya hadiah buat nenek sama kakek sekeluarga. kasih, Mudah-mudahan alhamdulillah. hadiahnya bermanfaat. Iya. Ini hadiahnya. Kek, ini hadiahnya buat kakek sama nenek. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Cucu saya. Iya. Iya, ini ada 1 karung beras. Alhamdulillah beras saya. Habis ya Allah. Boleh dilihat tempat beratnya? itu. Iya kelihatan. Kalau numpuk ya dikit 5 kilo. Ini tempat beras nenek. Iya. Sudah habis sama sekali. Iya. Sama sekali bersih. Iya. Tinggal 1 kilo saya masak. Bisa dilihat. Kalau beli ya jualan malam besok beli. Berarti kalau mau beli beras lagi tadi tunggu kakek pulang dulu. Iya. Mudah-mudahan ini bermanfaat nenek ya Iya. buat keluarga di sini. Iya, amin. Sebelum jualan kerupuk kakek. Itu sudah Kerja jadi apa? seleb padi, Seleb padi. penggilingan padi. Oh, Ada 25 tahun. Habis dari seleb jualan kerupuk oh gitu. buat sapi. Jadi benar-benar pekerja keras banget ya. Iya. Kalau hutang ada hutang nggak kakek atau nenek? Punya hutang nggak? Punya utang bonan itu. Kalau jualan sepi beras bon. Sampai sekarang punya Punya berapa total? 250.000. Alhamdulillah sekarang sudah punya. Mudah-mudahan tidak perlu berhutang Alhamdulillah, lagi ya. Untuk dapat rumah ini gimana perjuangan kakek? Memang burung ngusung sirtu, ngusung batu,
jam 3 sampai jam 3 dalu, nggak pernah tidur. Semua kakek kerjain buat bisa bangun rumah ini. Tempat Luar biasa. rumah ini bangun. Itu kakek luar biasa sekali ya, membesarkan 4 orang anak, bekerja tiada henti sampai bisa punya rumah ini. Sekarang alhamdulillah semuanya kumpul di sini. Kenapa masih milih berjualan kerupuk, Pak? Kan Bapak bisa tinggal di rumah, ngurus cucu, Ya, mungkin. ibadah. Kurang cukup. Tapi nenek alhamdulillah nggak pernah ngeluh ya, Nek. Sabar. Luar biasa bisa sampai saat ini, perjuangannya pasti luar biasa. Sudah menikah berapa tahun kakek sama nenek? Harus 35. 35 tahun bersama-sama. Kalau modal dagangnya kakek dari mana modalnya? Orang cuma kan disuruh Dari orang. jual. Itu dapat 50, 40. Kalau sepi nggak dapat. Kalau ada obrak Mbak sing gopo. Ya kan dibuangi sama kerupuknya. Jadi harus hati-hati dong buat dagangnya. Tolak, Terus gimana kalau pas dibuang gitu gimana? Berarti kan Bapak nggak bawa uang. Gimana makannya? Yang ada Ya aja. begitu. Utang. Nenek, kakek, ini ada sedikit modal buat bayar utang. Mudah-mudahan dengan rezeki ini utang nenek sama kakek bisa lunas. Jadi sedikit meringankan beban gitu. Kenapa tadi pas ejen kita ngajakin ngemis kakek nggak mau? Ya nggak mau, masih bisa kerja ya. Masih bisa kerja. Ya. Kakek seneng nggak hari ini, Kak? Ya senang sekali. Senang sekali. Dapat rezeki buat makan. Alhamdulillah ini sedikit rezeki buat nenek sama kakek lagi. Mudah-mudahan ini bisa buat tambahan modal dagang. Ya, Ya. boleh diambil. Mudah-mudahan berkah, barokah, dan bermanfaat ya. Mereka tidak bisa memilih, terlahir serba kekurangan, dan hidup adalah tentang perjuangan. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan, beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup dengan ikhlas, dengan sabar, tanpa mengeluh, pantang mengemis. Saya Zi Alata, sampai jumpa. Saya pamit dulu, Nenek. Makasih. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selagi masih ada tenaga, selagi masih bisa usaha, kakek tidak akan mengandalkan siapapun. Luar biasa hari ini, mudah-mudahan semua yang diberikan bisa bermanfaat, berkah dan barokah buat semua. Menurut saya, Pak Supri pantas mendapat hadiah dari Pantang Ngemis. Karena orangnya bekerja keras dan sayang keluarga. Terima kasih CTV Pantang Ngemis. Terima kasih Pantang Ngemis dan CTV.